Sering nggak sih kita lihat proyek kripto baru yang heboh banget di awal tapi ujung-ujungnya gagal? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas white paper dari Hex Infinity. Ini adalah sebuah proyek yang punya klaim berani. Katanya mereka punya solusi radikal buat masalah ini. Yuk kita lihat bareng-bareng apa benar mereka bisa membalikkan keadaan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya ada di kepala kita semua. Kenapa sih begitu banyak token baru yang harganya meroket, tahu-tahu lenyap dalam hitungan bulan? Inilah masalah mendasar yang coba dijawab oleh Hex Infinity. Menurut Hex Infinity, akar masalahnya tuh di sini. Banyak proyek meluncurkan token dulu, terus mancing hype gede-gedean, baru deh setelah itu mati-matian coba bangun komunitas. Hasilnya gampang ditebak. Investor awal yang untung besar langsung cabut, ninggalin proyek yang kosong melompong dan nggak ada nilainya lagi. Terus solusinya gimana dong? Nah, Hex Infinity ini membalik modelnya 180 derajat dengan filosofi inti mereka, utamakan komunitas. Ini dia keyakinan fundamental mereka. Buat mereka, aset yang paling penting itu bukan teknologi canggih atau tokennya, tapi orang-orang di dalamnya. Mereka percaya kalau kamu berhasil membangun komunitas yang solid dan loyal, nilai itu bakal tercipta dengan sendirinya. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di sebelah kiri, itu model lama yang biasa kita lihat. Token dulu, hype dulu, baru komunitas belakangan. Di sebelah kanan, modelnya Hex Infinity. Bangun komunitas dulu, ciptakan nilai di dalam ekosistem, baru deh luncurkan token. Prioritasnya benar-benar dibalik. Oke, kedengarannya bagus ya. Tapi gimana cara mereka benar-benar ngebangun komunitas dan nilai internal ini? Sekarang, mari kita intip mesin di balik layar ekosistem Hex Infinity dan gimana cara kerjanya. Jadi mereka udah nyiapin 5 cara berbeda buat para penggunanya biar bisa berpartisipasi dan dapat penghasilan. Mulai dari penambangan yang gampang diakses, ada modul play to earn yang seru dan butuh keahlian, sampai sistem hadiah buat mereka yang aktif bantu ngembangin jaringan. Semuanya dirancang supaya orang-orang tuh betah dan terus aktif. Disinilah letak keunikan sistem mereka. Struktur yang mereka sebut Hexcell ini bukan sekedar sistem rekrutmen biasa. Desain 1, 2, 4 ini sengaja dibuat untuk menciptakan efek mengikat. Artinya apa? Artinya kesuksesan kamu itu secara matematis terikat langsung dengan kesuksesan tim di bawah kamu. Ini tuh kayak tim pendaki gunung. Semua orang terikat tali yang sama, jadi harus saling bantu biar bisa sampai ke puncak bareng-bareng. Dan buat mendorong pertumbuhan ini, insentif finansial yang mereka tawarkan itu nggak main-main. Ada bonus referensi langsung 50%, bonus siklus bisa sampai 200%, dan bahkan ada bagi hasil dari pendapatan global buat para pemimpin yang performanya paling bagus. Angka-angka ini jelas banget dirancang buat narik para pembangun komunitas yang serius. Oke, sekarang kita ngomongin jantungnya nih, yaitu aset yang jadi pusat dari semua ini. Token Dollar Hex itu sendiri. Gimana model ekonominya? Dan apa sih tujuan token ini di dalam ekosistem? Ini poin paling pentingnya. Total pasokan tokennya itu dikunci mati, cuma 50 juta token. Nggak ada inflasi, artinya nggak akan pernah ada token baru yang dibuat lagi. Sama sekali. Ini model deflasi murni, di mana nilai token cuma bisa tumbuh dari permintaan dan kegunaannya di dalam ekosistem itu sendiri. Nah, mekanisme ini juga pinter banget. Ini dirancang biar ekosistemnya sehat terus. Setiap ada biaya penarikan, dananya itu nggak lari ke kantong developer. Sebaliknya, 50% dikembaliin ke liquidity pool, semacam dana cadangan biar tokennya stabil, dan 10% dibagikan lagi ke para pemimpin komunitas. Ini adalah sistem sirkular yang tujuannya biar bisa berkelanjutan. Oke, ini dia pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Kapan token ini bakal masuk bursa publik? Nah, ternyata Hex Infinity punya strategi yang sangat hati-hati dan bertahap untuk ini. Mereka nggak mau buru-buru. Ada 3 fase yang jelas banget. Fase pertama, tokennya cuma beredar di dalam komunitas aja, biar distribusinya merata ke pengguna awal. Fase kedua, mereka nunggu sampai mencapai ambang batas kritis tertentu. Dan baru deh di fase ketiga, setelah komunitasnya terbukti solid, mereka bakal daftarin tokennya di bursa global. Dan yang namanya ambang batas kritis itu bukan angka sembarangan loh, targetnya sangat spesifik. Prosedur buat listing itu nggak akan dimulai sebelum ada lebih dari 100.000 pemegang token yang aktif. Ini nyambung banget kan? Balik lagi ke prinsip utama mereka, komunitas dulu. Dan ini ya alasan utama dibalik semua strategi ini. Tujuannya adalah untuk listing dengan pasukan pendukung yang udah siap buat mempertahankan harga tokennya. Ini dirancang sebagai momen likuiditas, momen keuntungan buat para pengguna awal, bukan sebagai ajang cari dana cepat buat para developernya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semua filosofi mereka dengan sempurna.
Bangun komunitas dulu, ciptakan nilai, baru deh perluas ke seluruh dunia. Urutan ini adalah inti dari seluruh eksperimen mereka. Jadi, kita sampai di pertanyaan pamungkas, apakah pendekatan utamakan komunitas ini beneran masa depan proyek kripto yang berkelanjutan? Atau jangan-jangan ini cuma cara baru yang lebih canggih untuk membangun hype? Tentu saja hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini.